A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wattabi'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Winner semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Saya mendoakan semoga sobat winnerku semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilimpahi rezeki yang halal, yang berkah, yang thayyib, yang manfaat. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin masih terlilit amanah-amanah hutang, baik riba maupun non-riba. Semoga Allah segerakan kita semuanya terbebas dari hutang, baik itu riba maupun non-riba, dengan cara-cara Allah yang mudah. Tanpa harus menggali lubang yang baru, tanpa harus menyentuh kembali riba, tanpa harus menjual aset, tanpa harus direndahkan, dicaci maki, dikuncing, diolok-olok, dihina, diintimidasi, ditekan oleh manusia lain. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, semoga Allah bukakan pintu-pintu kemudahan. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang bersedih hati, semoga Allah angkat kesedihannya, Allah gantikan dengan kebahagiaan. Buat sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin masih belum memiliki pasangan hidup, semoga Allah segerakan untuk menuju halal bersama dengan jodoh yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih belum memiliki putra-putri, semoga Allah karuniakan putra-putri yang soleh solehah. Untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih berkutat dalam dosa riba, semoga Allah sentuh hatinya dengan hidayah sehingga mau berhijrah meninggalkan riba untuk selama-lamanya. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini sedang berhijrah, semoga istiqomah hijrahnya. Semoga sobat winnerku semuanya saat ini mungkin memiliki hajat seperti saya, ingin berangkat haji maupun umroh. Semoga kita semuanya disegerakan Allah untuk bisa sampai ke tanah suci, menjalankan ibadah haji maupun umroh. Amin. Amin ya robbal alamin. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa mencurahkan rahmatnya, mencurahkan kasih sayangnya, mencurahkan ridhonya untuk kita semuanya. Jangan lupa untuk selalu bersyukur dan berbaik sangka kepada Rob kita, sobat winnerku, karena keduanya akan menghadirkan ridhonya Allah. Sebab dalam hidup kita ini yang kita butuhkan cuma satu, ridhonya Allah. Kita pengen nikah, kalau Allah ridhoi pasti jadi nikah. Kita pengen berlibur, kalau Allah ridhoi pasti jadi libur. Kita pengen berlibur, kita punya duit, kita punya waktu, Allah gak ridhoi, tiba-tiba pandemi datang, gak jadi liburan karena Allah gak ridhoi gitu. Allah ridhoinya kita duduk diam manis aja di rumah, muhasabah diri gitu. Jadi intinya kalau Allah ridhoi itu pasti terjadi. Allah ridhoi nggak kita makan mie goreng tek-tek gitu kan, suka tiap malam tuh ada. Allah ridhoi, tiba-tiba ada mie goreng tek-teknya lewat. Tiba-tiba alhamdulillah lapar, ada keinginan pengen makan. Ada keinginan pengen makan mie goreng tek-tek, ada penjual mie gorengnya lewat, alhamdulillah di dompet juga ada duit. Alhamdulillah. Tapi kalau Allah nggak ridhoi, mie gorengnya tek-tek lewat tuh, dari kemarin pengen makan mie goreng, sekarang dia lewat saya udah kenyang, ya kan? Gak jadi. Atau dibalik, duit ada, keinginan ada, mie goreng tek-teknya gak lewat. Gitu. Ya. Jadi kalau Allah ridhoi kita pasti terjadi. Sama panjenengan semua yang takut-takut itu ya, takut dipenjara, takut dipermalukan. Percayalah, kalau Allah gak ridhoi panjenengan di penjara, gak dipenjara. Kalau Allah gak ridhoi panjenengan dipermalukan, gak bakal dipermalukan. Jadi jangan khawatir, minta terus ridhonya Allah. Kali ini kita masuk di sesi Q&A, question and answer ya. Ini bahasa Inggris saya mungkin gak bener. Tanya jawab lah ya. Ada 2 pertanyaan dari sahabat kita, temanya sama. Yang pertama dari Prabas Switi 88. Saya juga terlilit dari hutang riba kakak, sekitar 5-6 juta. Sampai sekarang bingung gimana harus bayar. Saya juga udah gak kerja. Saya mau keluar dari riba kakak.
Saya nggak mau pinjam uang dengan orang karena kalau pinjam gimana bayarnya, sedangkan saya nggak kerja. Salah nggak ya kakak kalau saya hanya mengharapkan pertolongan dari Allah dan nggak mau pinjam dengan manusia? Ya nggak salah, justru benar. Panjenengan sudah sadar secara akal manusia itu, kan akal manusia itu terbatas. Pola pikirnya manusia pasti begini, saya mau utang gimana nanti saya bayar, orang saya nggak kerja. Jadi panjenengan kembalikan, gantungkan harapkan kepada Robnya jenengan semata, boleh. Justru itu benar. Ya Allah ya Rob, hamba ini udah gak kerja. Kalau hamba ngutang lagi kepada manusia, kalaupun dapat berarti nambah utang. Maka berikan yang terbaik untuk hamba ya Rob, hamba pengen sekali bisa keluar dari riba. Yakinkan dalam hati jenengan bahwa Robnya jenengan itu Allah SWT pasti tolong. Pasti nanti ditolong. Tanamkan aja terus keyakinan dalam hati, ucapkan terus aja dari lisan jenengan hal yang baik itu tadi. Allah pasti tolong, Allah pasti ijabah, Allah pasti ridhoi, Allah pasti keluarkan saya dari riba, pasti. Nanti pasti ijabah. Perkara caranya Allah gimana nanti tolongnya, gak usah dipikirin. Allah tuh punya triliunan cara untuk menolong hambanya keluar dari riba. Allah tuh punya triliunan cara menolong hambanya keluar dari permasalahan-permasalahan hidupnya. Asal hamba tersebut mau bermohon terus kepada Robnya, kepada Allah. Lalu gimana kalau teman-teman yang ikhtiar, gimana Umi saya salah dong? Enggak salah juga kalau panjenengan secara akal manusia mengkalkulasikan, oh saya akan berhutang kepada si fulan, nanti saya bayarnya bulan depan atau 7 bulan lagi atau berapa bulan lagi karena saya akan dapat uang dari situ. Itu secara akal manusia. Tapi nanti misalnya kenyataannya ternyata mungkin gak dibayarnya dengan jalan gaji itu atau dengan cara apa. Setidaknya akal manusia jenengan itu berjalannya sampai di situ. Memang kita ini manusia punya keterbatasan. Allah itu Al-Wahhab sama memberi tanpa batasan. Jadi yang nggak mau berhutang nggak salah, yang berhutang pun ya nggak salah. Selagi yang berhutang itu bukan utang riba lagi, gitu. Utang sama manusia nggak apa-apa, selagi nggak riba, selagi panjenengan tahu kepada manusia itu menjanjikan bayarnya kapan. Nah kalau tadi ini sahabat kita kan karena beliau sadar beliau nggak kerja jadi beliau khawatir nanti akadnya bagaimana karena utang itu kan ada akadnya. Misalnya siapa ini Aki atau Ukti toh, saya anggap lagi Ukti Sweety lah ya. Mbak Sweety saya mau pinjem misalnya saya, Mbak saya mau pinjem 5 juta ya, nanti saya bayarnya itu 10 bulan lagi karena 10 bulan lagi itu saya dapat uang dari sini. Walaupun mungkin setelah itu meleset. Tapi setidaknya akad di awal itu udah tahu lah. Kalau ini kan beliau nggak kerja, jadi beliau nggak tahu akad di awalnya gimana. Saya mau pinjam uang untuk tutup riba saya 6 juta. Lah bayarnya kapan? Aduh saya nggak tahu karena saya belum kerja. Nah makanya beliau minta gantungkan harapan semata-mata hanya kepada Allah semata. Yang berhutang pun nggak salah, selagi bukan riba. Yang kedua ini ada pertanyaan dari sahabat kita Mbak Nani Rahayu. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku harus bagaimana untuk menyelesaikan amanah hutang agar ada solusinya karena saya nggak ada aset. Nah ini pola pikir yang salah. Dulu pernah ada satu buah pertanyaan dari salah satu sahabat kita. Beliau profesinya penjual sayur. Beliau sekarang udah nggak pernah muncul di channel saya karena hutangnya beliau udah lunas. Beliau juga pernah punya pertanyaan yang sama. Bagaimana Umi? Saya itu kan gak punya teman, gak punya bos, gak punya siapa-siapa yang dimintain tolong. Tapi kan jenengan punya Robnya jenengan. Penciptanya jenengan itu Al-Ghani. Penciptanya jenengan itu Al-Mughni. Dia itu sang maha kaya, dia itu sang maha pembagi kekayaan. Kenapa harus menggantungkan harapan kepada manusia? Itu salah, pola pikir yang salah. Memang betul ada manusia yang ditolong Allah melalui manusia lain. Seperti contohnya saya utang saya ditolong Allah melalui teman saya. Tapi itu cuma wasilah. Manusia itu cuma wasilah, cuma sarana, cuma alat yang dipakai Allah untuk tolong. Tapi bukan berarti pertolongannya Allah itu terbatas hanya pada manusia. Bukan berarti kalau kita gak punya teman, utang kita nggak lunas, bisa jadi Allah tolong utang kita lunas melalui cara lain. Jadi jangan dipatok ya. Kekuasaan Allah itu jangan dibatasi dengan akal kita. Akal kita ini terbatas karena kita ini manusia, kita ini hamba, kita ini makhluk. Nah Mbak Nani berpikirnya bahwa saya ini kan nggak punya aset. Jenengan jangan batasi bahwa Allah hanya tolong panjenengan melalui aset. Saya nggak punya aset tapi saya tertolong.
Saya ditolongnya dengan jalan lain, bukan dengan jalan aset, karena memang saya nggak punya aset. Rumah saya nggak punya, ya rumah itu masih dicicil di Makassar sana. Ya kan, saya sudah tobat dari dosa riba. Yang di Rembang rumah siapa? Rumah orang tua saya, bukan rumah saya. Ya kan, rumahnya Allah yang diamanahkan kepada orang tua saya, bukan kepada saya. Mobil saya nggak punya, aset saya nggak punya. Kalau saya punya aset, saya sudah jual. Buktinya apa? Buktinya Allah tolong tuh. Jadi berpikirnya jangan saya nggak punya teman, Umi kan ada Allah. Saya nggak punya aset, Umi kan ada Allah. Allah itu Sang Maha Kaya. Kita nggak punya aset tapi Allah punya aset. Ya kan? Jangan berpikirnya saya nggak punya aset pasti nggak tertolong, jangan. Itu sempit, itu pikiran manusia. Jangan batasi kekuasaan Allah dengan pikiran jenengan, nanti jadinya begitu. Harusnya bicara, Umi saya nggak punya aset, tapi saya yakin pasti Allah tolong. Karena Allah kan Al-Ghani, Allah kan Al-Mughni. Katanya Allah Maha Kaya kan? Nah, pasti dari kekayaan itu tolong saya buat lunas hutang. Mulai sekarang, ubah pola pikirnya, mindsetnya. Allah itu Sang Maha segala-galanya. Allah itu Maha menguasai, Allah itu Maha Kaya. Dia pasti tolong saya, walau saya nggak punya teman, walau saya nggak punya aset. Entah, terserah Allah gimana caranya, itu urusannya Allah. Yang penting urusan saya cuma minta, dan minta. Merengek terus di sepertiga malam terakhir, saya minta terus kepada Rob saya. Pasti dikasih, nggak mungkin enggak. Merengeklah terus sampai Allah tuh nggak punya alasan untuk tidak mengabulkan. Itu, mintalah terus sampai Allah tuh nggak punya alasan untuk tidak mengabulkan. Caranya gitu. Banyak kok yang nggak punya aset utangnya lunas. Banyak kok yang nggak punya teman utangnya lunas. Siapa yang lunasin? Allah. Allah yang lunasin. Itu yang kemarin hijrah riba yang hutangnya 2,2 miliar pemilik PT Salina Herbal. Asetnya habis nggak tuh? Habis, masih ada nggak tuh utangnya? Apakah asetnya menyelamatkan? Tidak. Rumahnya mertuanya habis nggak tuh? Habis. Aset nggak tuh? Aset. Tolong nggak tuh? Nggak tolong. Gitu. Dia punya teman nggak tadinya ketika sukses dulu punya usaha laundry? Punya. Ada yang tolong nggak? Nggak ada. Pada minggat semua katanya. Dijauhin teman-temannya. Siapa yang tolong? Asetnya kah? Tidak. Temannya kah? Tidak. Bukan. Yang tolong adalah Robnya. Allah yang tolong. Gitu. Jadi jangan berkecil hati, nggak punya aset, nggak punya teman. Pasti Allah tolong dengan caranya Allah nanti. Tapi gimana Umi? Gak usah pikirin gimana-gimana. Kebanyakan gimana-gimana membuat jenengan semakin gak yakin pada Robnya jenengan. Setan akan terus menggempur panjenengan dengan hasutannya, dengan bisikannya. Kamu gak punya aset, gak bakal kamu utangmu lunas. Kamu gak punya teman, gak bakal kamu tertolong. Nah itu setan. Tapi kalau kita berkeyakinan kepada Rob kita, Robku Maha Kaya, pasti ditolong, pasti tertolong. Insya Allah. Gitu. Sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat buat panjenengan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.